Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli jawatin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Anto Kosyaryanto selaku CEO dan pimpinan CV Batu Beling yang kami hormati, Ibu Rizabela, Bapak Siswanto, dan juga Bapak Muhammad Umar selaku jajaran manajerial CV Batu Beling yang kami hormati, juga seluruh keluarga besar mitra kerja Batu Beling yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Family Gathering Batu Beling edisi Maret 2022 tanpa ada halangan satu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dari jalan jahiliyah menuju jalan Islam, ya, seperti yang kita alami pada siang hari ini. Kali ini di momen yang sangat membahagiakan dalam event Family Gathering Batu Beling edisi Maret 2022 dengan tema Sinergi Visi Membangun Mimpi, yang mana event ini merupakan salah satu bentuk kecil implementasi dari bentuk apresiasi, terima kasih, dan juga penghargaan dari CV Batu Beling kepada seluruh keluarga besar mitra kerja Batu Beling yang telah bekerja keras juga menjadikan Batu Beling perusahaan yang berkembang sejauh ini. Kami mewakili manajemen CV Batu Beling mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, juga apresiasi yang setinggi-tingginya atas produktivitas, kerja keras, dedikasi, dan juga semangat kerja dan etos kerja yang tinggi kepada seluruh mitra kerja Batu Beling, sehingga menjadikan Batu Beling perusahaan yang berkembang sejauh ini. Kedepannya kita harapkan semoga konsistensi atas kinerja, produktivitas, dan juga etos kerja yang tinggi tetap terjaga. Juga diharapkan progres yang lebih baik ke depannya, sehingga menjadikan Batu Beling perusahaan yang penampil, profesional, dan berkembang lebih baik untuk ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Enak ya MC ini, mantan MC aku ya, ya nyopir muli MC bingung dah ini ya, jadi apa yang di sini ya. Tapi alhamdulillah berkah kerja di Batu Beling dulu saya mulai dari nol, mulai dari kuli yang mau saya toilet sampai alhamdulillah jadi sekarang seperti ini. Berkat support dari teman-teman juga, motivasi dari manajemen juga, akhirnya bisa seperti ini. Semoga nanti yang dulunya seperti saya bisa juga jadi seperti saya juga. Amin. Kemudian kerja muli suatu kami saat alhamdulillah Pak Anto sekarang sudah ada lagi. Alhamdulillah semenjak saya kerja di Batu Beling ini. Dulu ono wis member. Ya nak rasa sayang kami wis apa masuk member kok apa ya apa. Tapi alhamdulillah semenjak kerja di Batu Beling, mungkin berkah buat saya, jadi sudah tidak pernah lagi. Sempat juga kemarin waktu di awal saya bekerja di Batu Beling itu, apa yang saya dapat di awal kerja itu berbeda jauh dengan sebelumnya yang saya dapat. Nah, bagaimana nyiasatinya? Yaitu tadi, syukur alhamdulillah bahwa saya masih dapat kerja. Masih banyak di tempat lain yang nganggur, yang masih nyari-nyari kerja, seperti itu. Pasti tanya, kok kaget semuanya. Mas jadi sebenarnya acara apa ini? Kok saya tiba-tiba diajak ke sini? Apa ulang tahunnya Mas Yopi? Oh enggak, kalau saya ulang tahun nambah prokes kawan-kawan ya. Nah, jadi momen kali ini Family Gathering Batu Beling edisi Maret 2022 ini merupakan salah satu sarana media sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap kinerja kita menyebutnya mitra kerja dari Batu Beling atas dedikasi, loyalitas, dan kerja kerasnya sehingga menjadikan Batu Beling berkembang sejauh ini. Selain itu
Momen seperti ini akan kita annualkan, akan kita rutinkan. Semoga saja ada hal-hal ke depannya. Selain untuk mempererat persaudaraan kebersamaan antara manajemen juga dengan mitra kerja, acara ini juga mengurangi ketegangan atau stres selama bekerja. Jadi kalau kebanyakan tim yang produksi mungkin, jadi kali ini ada relaksasi, ada refreshing, soft refreshing. Semoga nanti kedepannya ada lagi event-event yang seperti ini yang lebih besar lagi. Selain itu juga menciptakan suasana yang akrab dan menumbuhkan kerja sama tim. Nah, ini yang penting. Kita tahu di Bandung ini banyak sekali divisi. Salah satu faktor yang membantu mempercepat pertumbuhan satu perusahaan itu salah satunya yaitu teamwork yang baik, kerjasama tim yang baik. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan itu ya ini, kayak gitu. Mungkin akan beda divisi, beda pekerjaan, beda resiko pekerjaan, juga beda tantangan pekerjaan. Nah, jangan sampai nanti kerja dalam satu perusahaan ini iri-irian, kayak gitu. Nah, gimana kerja sama tim yang baik? Nah, mungkin bisa tanya itu, Ustadz Faisal, Ustadz Adri mungkin ada itu dalilnya itu. Nah, loh iya, saya sempat belajar Pak Sis, sama Mas Faisal. Mas Faisal, gimana sih kerja sama tim yang baik itu? Simpel Mas, jawabnya apa? Kun kalian ini wala takun kalau dunia ini. Rukuno kayak tangan loro, aja kayak kuping loro. Loh gimana Mas? Rukun tim kok kayak tangan loro, kayak kuping loro itu gimana? Jadi kan lihat tangan dua ini. Bagian badan yang paling jauh itu adalah tangan. Kalau kita berdiri ini kan tangan kan paling jauh, paling lebar di sisi paling luar. Nah, telinga ini paling dekat, gitu kan? Telinga ini paling dekat, tapi tidak rukun. Ayo, jangan kalau lihat cewek-cewek ini, telinganya, kalau pakai anting, sebelah minta pasti sama, ya enggak? Nah, kayak rukun, kayak gitu. Mau, sing kini ceplikan, sing kini gede gitu ini, di sini kocok. Nah, tangan ini juga gitu, paling jauh, tapi rukun. Meskipun beda tugas. Salaman, tangan kanan, ya enggak? Memberi tangan kanan. Tahu, ayo, namanya karo Pak Lurah, ngeliatin Bapak ini deh. Orang suka gitu. Beda dengan tangan sebelah kiri, urusannya apa? Urusan belakang. Tanggung jawab urusan belakang. Tapi rukun. Tangan kanan yang kerja keras cari uang, yang pakai arloji tangan kiri. Kayak gitu. Nah, seperti itulah. Jadi meskipun banyak divisi dan beda-beda tugasnya, rukun tetap, kerja sama tetap. Ya meskipun dalam bekerja itu ada crash ataupun ada saling salah atau apa, ya itu namanya bekerja. Anda salah itu bentuk bahwa Anda mencoba. Nah, mencoba, trying, berusaha, effort itu bagian dari kesuksesan. Seperti yang biasa disampaikan sama Mas Umar. Nah, Mas Umar nanti ada momen sendiri, sendiri untuk memberi penyemangat pada jenengan semua. Orang kalau mau berhasil itu syaratnya PIA, passion, imagine, sama effort. Nah, Mas Ferry lah taruh menengahnya Mas Ferry. Aku ngapalnya ya seminggu kok gini videoan. Nah, nanti Mas Ferry. Oh ya, ada saya. Passion, kemauan keras, ngeyel tapi tak dikandani ya manut, maksudnya apa? Kemauannya keras. Yang kedua, imajinasi, impian, cita-cita. E-nya effort, usaha keras. Kalau sudah tiga itu, insya Allah nanti berhasil. Nanti lebih jauh sama Mas Umar. Saya cuma nyampaikan secuil saja bagian dari ilmu yang saya dapat dari Mas Umar. Jangan khawatir, sesi berikutnya nanti ada juga surprise buat jenengan-jenengan semua. Jangan dilihat apa yang diberikan, tapi ini merupakan bagian bentuk kecil dari rasa terima kasih dari manajemen, rasa apresiasi dari manajemen, rasa kebanggaan manajemen kepada seluruh keluarga besar mitra kerja Bandung
yang sudah bekerja keras, sudah memberikan dedikasi dan loyalitas sehingga menjadikan Batu Beling berkembang sejauh ini. Tidak usah saya sebutkan di sini acaranya. Kita masuk session by session saja. Kali ini rasanya sudah cukup. Kita masuk session pertama. Nah, ini kali ini spesial, saya kasih waktu khusus untuk salah satu senior kita untuk memberikan masukan, saran, motivasi, penyegaran agar kita bisa berprogres lebih baik untuk kedepannya. Kepada Bapak Siswanto selaku Manajerial Human Resource and Department, teman-teman itu kami persilakan. Monggo. Terima kasih Mas Yevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh rekan kerja Batu Beling yang hadir pada kesempatan hari ini, yang mana kita di sini berkumpul dalam acara family gathering yang bertema sinergi visi membangun mimpi. Saya rasa temanya istimewa. Jarang-jarang kita mengadakan acara seperti ini, yang mana ini sebenarnya acara sudah direncanakan lama sekali. Ada yang nunggu brocor sampai 3 orang kalau nggak salah. Setelah itu Mas Arif ada tugas di Jakarta, ketambah lagi manajer kita yang paling ganteng Mas Umar kemarin dapat tugas dari pimpinan untuk adalah sesuatu di Jakarta. Dan akhirnya beliau hadir sampai terjadilah nanti ini acara yang seperti ini. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih. Saya lihat rekan-rekan semua hadir komplit pada hari ini. Nggak ada yang benar. Alhamdulillah disiplin sudah mulai jalan sedikit-sedikit. Tak lupa saya ucapkan terima kasih. Beberapa tahun kebelakang Batu Beling sudah banyak sekali kemajuan. Itu semua tidak akan bisa tercapai kalau rekan-rekan mitra usaha yang hadir pada hari ini tidak bekerja maksimal. Selanjutnya saya berharap seluruh karyawan Batu Beling bisa bertahan di posisi seperti ini dengan disiplin tinggi, etos kerja yang baik, kerukunan tolong nanti tetap dijaga. Saya rasa itu harapan saya sebagai personalia. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih karena semua sudah berjalan dengan baik untuk saat ini. Tetapi kita kan belum lihat untuk depannya seperti apa. Saya yakin pasti ada beberapa perubahan. Entah itu apa perubahannya, tapi tetap saya berdoa mudah-mudahan perubahan itu akan menjadi semakin baik untuk kita semua. Poin-poin selanjutnya yang mau saya bahas kemungkinan tentang SOP ataupun disiplin. Memang panjenengan semua ini sudah bagus, tetapi saya ingin lebih bagus lagi. Namanya personalia ya, tidak maulah menurun kinerjanya karyawannya di bawah. Disiplin mengenai berbusana, safety, bagian produksi, safety tetap kita harus benar-benar dijalankan. Dan sekarang pun ada yang nggak rapi. Ini ketangkap kamera ini. Ganteng dewe bisa tak? Gak apa-apa, ini acara santai. Memang acara ini desain untuk santai kita, penyegaran ya kan. Selama berapa tahun kita jarang berproses. Ini bisa dapat remote nanti ini Pak. Di situ nanti kalau ada angin kencang, mungkin tangannya akan lebih keras. Dan saya nggak mau itu terjadi.
Makanya kalau kita semakin besar kita harus berhati-hati menjaga silaturahim kita sesama teman agar tetap terjalin di dunia bisnis. Jadi saya mau cerita sebentar ya. Kurang lebih 3 hari 2 malam dari tanggal 25, 26, 27 saya berada di Jakarta. Ada sebuah workshop yang itu workshop terkait bisnis. Bagaimana caranya membangun bisnis, bagaimana caranya membangun tim. Di situ kita dikelompokkan sama kayak yang ada sekarang ya. Cuman kelasnya memang high class. Saya ngopinya mungkin hanya 2 atau 3% yang belum punya bisnis. Jadi ngobrolnya ini ngobrol dengan bos-bos besar. Ngobrolnya ini bukan 1-2 juta uang yang ada di rekening dia. Miliarder yang ada di lingkungan saya saat itu. Bahkan ada yang triliuner. Mungkin kalian tahu siapa itu Pak Tita Wirjawan, mantan Menteri Perdagangan itu. Ya asetnya saja di Ubud ya, di Ubud dia punya kalau nggak salah 200 hektar lapangan golf, di mana NJOP-nya itu per meter 2 juta, kalikan aja 2 juta sudah 200 hektar per tahun dia harus bayar pajak. Jebol kalkulator mereka itu ya, itu pajaknya saja berarti penghasilannya berapa, iya kan? Nah itu salah satu asetnya. Dia punya juga aset di Ubud yang saat ini dirombak total hotelnya untuk dijadikan standar hotel bintang 5 standar internasional. Kita tahu kalau nggak salah November ya, November ada acara di Bali, itu acara G20. Kita akan kedatangan 20 pemimpin besar dunia. Diprediksi salah satunya Presiden Rusia datang. Meskipun dari 19 negara menolak kehadiran Putin, tapi diprediksi dari sisi politiknya dalam waktu kurang lebih 2 minggu atau 1 bulan ke depan akan meredam konflik yang saat ini memanas. Jadi insya Allah nanti saya bisa bayangkan ya opo mewah hotel, ya kan? Sing teko ini pemimpin negara. Padahal kita tahu nek ono Pak Jokowi ya karpet merah, keamanannya wis gak karu-karuan ya kan. Itu 20 pemimpin negara. Kita akan ada acara itu kok kalau tidak salah di November tanggal 20. Jadi itu aset-aset yang dimiliki sekawan saya selama 3 hari 2 malam. Itu bahkan Bos Borneo ya. Di sini siapa perhiasan paling banyak? Mohon maaf, yang jangan pakai kan emas berapa karat? 24 karat ya, yang terbagus. Dia berlian, ditumpuk nanti berlian. Bukan untuk riak. Nek aku, wow, ini. Tapi nek di kalangan bos bukan untuk riak. Dia tujuannya satu, branding personal. Branding personal dia. Ngopi, coffee break, ya kan ada gelas, ada lepek, sing juragan emas teko Tulungagung. Pajangannya ini biasanya kita roti ya. Dia emas batangan 2. Saya tunjukkan fotonya. Jadi orang kaya itu bercanda itu. Orang kaya itu bercanda itu. Dari situ gairah saya mulai naik. Aku bisa kayak gitu. Mosok, Mas bisnisnya apa? Saya masih ikut orang. Saya karyawan di sebuah perusahaan produksi toilet. Wow, toilet. Saya butuh ketika ini, saya butuh ketika ini, saya butuh ketika ini. Jadi memang jaringan di situ saya dapatkan jaringan yang sangat penting di situ. Tempat duduk kayak gini ya, kan 22 satu meja 22. Samping saya ini ada namanya Mbak Ami. Dia memang murni bisnisnya di coaching atau dilatih dibimbing sama Pak Sandi. Dia gampangannya ya kita ya itu event Mandalika kemarin bisa sampai bayangkan saja tamu internasional yang dia dapat, dia harus sewa jet pribadi untuk terbang dari Jakarta ke Bali. Kenapa? Karena harganya tiket Garuda Indonesia saat itu setara dengan dia charter. Dia lebih memilih charter untuk transportnya dari Jakarta ke Mandalika. Fasilitas di sana
Dia padahal 1 bulan sebelumnya dia sudah dapat kontrak dari kliennya tersebut. 1 bulan sebelumnya dia cari Alphard untuk fasilitas di sana, kan perlu jalan-jalan di utangnya. Kauman Alphard di sana. Dia ngimpor dari Malaysia 3 unit Alphard. Berarti bayangkan berapa harga 1 Alphard? Dia sampai berani ngimpor untuk melayani tamu selama 1 minggu. Pasti wis oleh hati. Yang kedua, dia dapat aset 3 Alphard. Segila itu bisnisnya dia. Keren gak? Sik muda bro ya aku. Kurang dari 30 tahun usianya. Kalau dari segi usia mungkin hanya 40% yang bahasanya new mind ya. Yang bahasanya usia-usia di bawah 30 tahun. Yang bisnisnya sudah wow kan gitu ya. Nah, dari situ gimana caranya saya harus bisa seperti mereka, kan otomatis gitu dong. Ya, nek kumpule wong ngono-ngono iku mosok awak dhewe gak mimpi koyo ngono. Iya kan? Kan otomatis seperti itu. Jadi itu waktu yang sangat berharga bagi saya selama kurang lebih 3 hari 2 malam saya berada di Jakarta dan di lingkungan yang super eksekutif. Biaya pendaftarnya juga pasti eksekutif, ya kan? Pasti eksekutif. Mungkin biaya untuk kuliah selama 1 semester itu udah berapa kali lipat ya dibanding ini kan hanya 3 hari 2 malam. Pasti eksekutif karena saya ingat kata-katanya Pak Helmi, burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama, itu pasti. Ya, ketika kita semua di sini punya mimpi yang sama-sama berlian, pasti kita dikumpulkan dengan orang-orang yang berlian. Ya, makanya kembali ke tema sinergi visi membangun mimpi. Jadi ayo bareng-bareng mimpinya dulu. Masing-masing kita tulis mimpi kita apa. Mimpi kita apa? Yang pasti mimpi harus setengah-setengah ya. Yang pasti mimpi kan tidak boleh setengah-setengah. Mimpinya apa baru kita membangun. Untuk menuju mimpi kan butuh infrastruktur ya. Iya kan? Untuk menuju mimpi butuh infrastrukturnya. Nah, ketika mimpi itu sudah sama-sama kita ingin jadi miliarder atau triliuner, ya kan? Mimpinya sama. Ayo kita bangun sama-sama. Untuk menuju ke sana bagaimana kan gitu pertanyaannya. Ya, untuk menuju ke sana bagaimana? Nah, baru kita sinergikan mimpinya sama-sama. Kalau tidak salah di Batu Beling ini ada kurang lebih 8 divisi atau 8 subholding, ya Pak ya. Yang sebenarnya satu bisnis usaha itu nanti harus ada beberapa struktur, nanti akan saya jelaskan. Jadi kembali ke sinergi visi maupun mimpi. PR kita sekarang mimpinya apa? Mimpinya apa dulu? Kita catatkan, pasti ada pikirannya. Apa mimpinya? Kan gitu. Kita catat mimpinya. Kita catat mimpinya kita semua, lalu nanti kita bangun infrastrukturnya. Nah, ngomong infrastruktur, cara membangun untuk menggapai mimpi tersebut, kita sudah ada lahan. Kita sudah ada lumbung, yaitu Batu Beling. Di mana Batu Beling sebuah perusahaan yang ownernya atau pemiliknya sudah berkomitmen bahwasanya ketika Batu Beling ini berkembang, kalian semua akan ikut berkembang. Sudah janji beliau, nanti bisa di-challenge-nya. Betul itu Pak ya? Nanti bisa di-challenge begitu Pak Anto atau direktur kita waktunya dia berdiri di depan bisa di-challenge. Bener lah Pak. Opo Pak, nek bener-bener Batu Beling berkembang saya bakal dapat apa? Di-challenge saja. Jadi kita harus emosi kan untuk menyampaikan mimpi itu. Jadi kalau jawaban dari pemilik Batu Beling tadi ya nek Batu Beling gede ya aku sing sukses. Sampai jauh sebenarnya. Kalau jawaban seperti itu berarti kita nggak memakai infrastruktur itu, benar nggak? Iya kan ya? Nah, kan gitu. Jadi nanti bisa di-challenge mungkin. Tapi yang jelas selama saya bergabung dengan beliau orang yang komitmen. Saya pernah merasakannya itu sama kayak Mas Devi. Saya dulu hanya kuli biasa. Ketika itu semua saya lakukan secara totalitas, ya saya dapat apa yang saya inginkan, saya dapat. Nah, itu gitu. Selanjutnya
mimpi ya, coba kita mimpi untuk infrastruktur kita, untuk sebuah Batu Beling ini. Mimpinya apa kira-kira? Batu Beling harus IPO misalkan, harus go public misalkan, perusahaan yang go public misalkan, kan gitu ya. Syaratnya go public apa kan gitu, misalkan seperti itu. Semua materinya nanti ada, kalau waktunya nuntut nanti saya sampaikan. Atau misalkan gini, gampangannya gini, karena lingkungan saya selama 3 hari 2 malam tadi itu minimal miliarder. Jadi kita ngomong misalkan gini, mimpinya Batu Beling, kita ngomong omset misalkan ya, gampangannya secara gampang, omset 1 bulan sekarang berapa sih? 1 miliar misalkan ya, omsetnya 1 miliar, selama 1 tahun berapa? 12 miliar. Oke, kita mimpikan sama-sama, di tahun 2023 omset kita harus naik 30%. 30% dari 12 miliar berapa? 3,6 miliar, ya kan? Di tahun 2022 omset kita 12 miliar. Di tahun 2023 omset kita harus 15,6 miliar. Bener? Iya kan ya? Tadi kan 30% dari 12 miliar, 3,6 miliar, ya kan? Harus 15,6 miliar omset kita. Jadi ya apa caranya selama berproses dari awal 2023 menuju akhir 2023 berproses untuk mewujudkan mimpi tersebut. Kroso omset 1 bulan 1 M saja. Mungkin kalian yang pernah merasakan manisnya, ya, manisnya tiba-tiba ada transferan masuk, bahkan ada testimoninya ini ya, bahkan ada yang ingin dikembalikan. Apa yakin? Ojo-ojo ini bosku mancing aku ini, tak balik noise. Bahkan sampai ada yang kayak gitu, bahkan ada yang nggak sadar, paling gajiku kemarin ditransfer lebih cepat, paling gajiku ternyata di tanggal gajinya tetap oleh gaji loh, ini kan gitu ya. Jadi dari sini paham ya, jadi mimpinya apa dulu, lalu infrastrukturnya insya Allah sudah ada, Batu Belingnya ya, tinggal kita sekarang mensinergikan visi untuk mencapai mimpi. Kita harus sama-sama ya. Jadi gimana sih perusahaan itu dikatakan sukses? Kan gitu ya. Langkah apa sih yang harus ditempuh? Ya, perlu infrastruktur apa sih menuju perusahaan sukses? Benar ya, kan gitu ya. Ayo Pak, kita jadi gini, membangun sebuah bisnis itu pertama perlu partner ya. Perlu partner. Nggak mungkin bisnis, nanti bisa di-challenge juga ke Pak Anto ya. Sampai segede ini Batu Beling, apakah beliau menjalankan atau membangun Batu Beling secara sendirian? Atau dia berpartner? Atau dia bermitra? Atau dia bekerja sama? 98% orang yang ada di sekitar saya, mereka semua punya tim yang solid. Mereka semua berpartner dengan partner kerjanya. Jadi yang pertama, bisnis itu perlu partner. Kenapa perlu partner? Yang pertama, kita tidak menguasai semua aspek bisnis. Ya, jadi tidak ada orang yang menguasai aspek bisnis. Semua aspek bisnis, kebutuhan yang ada di bisnis. Mundur sebentar ya. Yang kedua, saling menguatkan dan mendukung. Jadi ketika kita berpartner, pas duwe konco terus diloroni hati, misalkan lagi broken heart atau apa ya, kalau kita punya partner pasti dikuatkan dan didukung. Jarno oleh maneh wong lanang nang milih kan ngono ya, oleh maneh kan untuk menyemangati temannya contohnya. Tapi begitu di bisnis juga gitu. Kalau kalian tidak punya partner ya, kalian tidak punya mitra, ketika kalian jatuh, tidak ada yang membangunkan. Itulah pentingnya partner yang nomor 2. Yang nomor 3, pasti ketika kita bekerja sama, ya, itu bisnis tersebut akan jauh melesatnya lebih cepat proses bisnisnya. Lalu yang terakhir, ini pasti ada teman diskusi. Ya apa caranya naikkan omset? Gimana sih? Kan diskusi perlu diskusi. Katanya mau pikir dewe, kodak nom rek. Iya kan? Jadi tetap perlu partner untuk membangun sebuah bisnis. Jadi
sehebat apapun kalian, semiliarder mereka, tidak ada tuh mereka yang ngejalankan bisnisnya sendirian, tidak ada. Karena 200 itu lingkaran yang sangat kecil. Saya hari ini saya ketemu orang kelompok sini, saya pengen ketemu nanti coffee break ketemu kelompok ini saya bisa aja karena lingkungannya ya hanya itu. Kita coffee break di mana sih? Di depan kan? Ya lingkungannya itu toh. Satu lantai di booking memang. Hall di lantai 3 sama wis sak pintu di booking. 200 itu jadi untuk saya menanyakan itu bener nggak yang disampaikan dari para pemateri itu yang ada ini bener nggak? Dan semua melibatkan 4 komponen ini ada semua di bisnisnya. Selanjutnya tadi yang pertama partner ya, partner. Kayaknya kita sudah kita sudah diterapkan pelan-pelan meskipun belum kurang maksimal atau tetap perlu peningkatan. Ya kayaknya kita sudah berpartner, kita sudah saling kerjasama, kita juga sudah saling diskusi ya kan. Selanjutnya yang kedua bisnis itu kolaborasi. Jadi kolaborasi itu ketika misalkan untuk kolaborasi ya, saya hanya di bagian ngitung estimasi sama ngedil project misalkan. Ketika project tersebut deal ya, mosok kali tak parani dhewe nang proyek. Sedangkan aku gak duwe ilmune gak duwe ilmune cara ngukur, gak duwe. Saya kolaborasi dengan Pak C. Yang itu obrolan di proyek itu semua 98% hampir 100% terkait teknis. Jarang sekali Pak ya di lapangan orang ngobrol tentang harga. Jarang sekali. Itu pentingnya kolaborasi. Jadi kita bagi sesuai bagian kita masing-masing nanti. Kan gitu ya. Kita berkolaborasi, saya bisa dengan Pak C, saya bisa dengan Pak Anto, saya bisa dengan Pak Edi, saya bisa dengan Pak Novi, Pak Lili. Aku kata di nagih terus kan Bali, yo kak iso izin. Kadang nagih kan izin. Wis dijanjeni tanggal 15 tadi janji mana? Ngirim no aneh lo izin. Makanya saya perlu orang kayak Pak Lili. Bahkan saya kaget proyek yang sudah selesai 2 tahun yang lalu, sih dikejar ditagih Mas Mar. Iki oleh tak Erik ngeterno nanggone kantore Tata itu gimana di Pandeglang. Proyek apa enggak ini? Iki sing biyen kate bayar loh. Padahal sekian tahun yang lalu. Kalau saya tidak dapat saya lupa. Proyek ini di mana ini? Proyeknya lali sampai eling sampai tagihan. Itu pentingnya kolaborasi. Nek Pak Deki ngatur sing ngarep ya Pak Deki. Dia ada mbak. Nah, berarti Deki harus membangun kolaborasi dengan Pak Deki. Harus dengan Mas Insan. Kita saling berkolaborasi, yang itu outputnya nanti kita sama ya. Selanjutnya bisnis tidak bisa dilakukan sendirian ya, harus partnership ya kan tadi ya, tidak perlu serakah bisnis itu karena sendiri bisa dapat semuanya, tapi untuk scale up sangat sulit. Nek ya wis ngene ae, sing penting cukup gawe dompetku, cukup gawe keluargaku dan aku gak boleh sampean mbok atur, mbok pikir dhewe kabeh iso. Bisa. Karena jenengan yang tentukan bisnis itu, jenengan yang punya ide tersebut. Bisa kan jalankan, ya kan? Bisa sampean sendiri. Tapi untuk menuju scale up ini untuk menuju berkembang susah. Ketika sampai jalankan sendiri. Makanya saya diskusi beberapa dengan beberapa teman-teman waktu itu, memang tidak ada yang ngejalanin bisnisnya sendiri. Meskipun itu kok kayaknya nggak perlu tim banyak, itu bisa. Tapi dia tidak ada yang sendiri, dia kolaborasi, dia tetap ada partnernya, dia tetap ada timnya, dia tetap. Ya, jadi ini yang perlu diingat. Ketika bisnis itu tidak boleh serakah. Tidak boleh serakah. Kenapa? Poinnya memang jelas ya. Sampai melakukan bisnis tersebut sendiri, sampai bisa mendapatkan semua. Sampai yang ingin sampai mau sampai bisa dapatkan. Tapi untuk bisnis tersebut menuju scale up itu sangat mustahil. Ya. Jadi kalau berpikiran wis tak lakoni dhewe timbangane aku bayar karyawan,
jatah karyawan ini tak tambahi kayak income dewe. Kalau masih tetap berpikiran seperti itu, bisa tetap berjalan bisnis itu bisa, tapi untuk menuju scale up sangat mustahil. Ya, sangat mustahil. Ya, bisa lanjut Pak. Oke, manfaat kolaborasi. Manfaatnya adalah untuk melengkapi kekurangan, seperti yang saya sampaikan tadi, efek mutualismenya dapat, kita saling menguntungkan ya pastinya ya. Kalau kolaborasi mempercepat proses bisnis ya. Lanjut. Nah, jadi gini, untuk menuju gini, dalam membangun sebuah bisnis, kita kan pasti butuh tim, kita pasti butuh partner yang tadi disampaikan. Kita harus berkolaborasi dengan siapa, ya kan? Dinamika kekayaan profil bisnis, profil seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi nanti bisa sampai bayangkan, ketika di Batu Beling sendiri ada 8 divisi misalkan. Kan mimpinya kita kan divisi ini jalan sendiri-sendiri. Kubikel jalan sendiri, portable jalan sendiri, rental jalan sendiri, pintu lipat jalan sendiri. Ya, ketika itu semua sendiri-sendiri, itu pasti butuh CEO. CEO itu Chief Executive Officer. Ya, CEO. Pasti per satu ini butuh SEO. Jadi bedanya SEO sama owner. Ya, kalau owner itu pasti pemilik. Tapi CEO belum tentu owner. Paham ya? Nah, jadi CEO itu chefnya perusahaan. Ya, tukang ngeramu perusahaan itu CEO. Mungkin bisa dengan CEO adalah direktur utama. Direktur utama tidak harus punya bisnis kan? Tidak harus punya bisnis. Direktur utama kayak sekarang, dirutnya TVRI, dirutnya Indosiar, apa dia yang punya Indosiar? Bukan. Ownernya ada yang punya Entek Group. Ya, jadi mimpi itu aku bidang nanti kita petani bidangnya satu-satu. Dalam sebuah bisnis harus ada kreator. Yang pertama, kreator pastinya yang bagian inovasi. Ya, yang bagian inovasi, yang apa ya? Tim kreatifnya, yang idenya mampu tersalurkan untuk sebuah produk, dan produk itu jadi bisnis. Ada kreator, ada star, ada supporter, ada deal maker, ada trader, ada akumulator, ada lord, dan ada mekanik. Ini semua bukan ini yang nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, bukan. Yang nomor 1 dari sini bisa. Kenapa? Makanya saya buat saling berkaitan. Ketika sebuah bisnis ada 8 kategori profil bisnis kayak gini, cukup. Dalam waktu 2 tahun bisa IPO, dalam waktu 5 tahun bisa unicorn bisnis tersebut. Cepat kalau ada ini semua. Dan ini semua sampai lihat PT-PT yang besar, PT Entek Group apa, ada semua di sini. Karakter timnya ada di sini, profil bisnisnya ada di sini. Ini waktu saya masih ada ya. Oke. Kita bedah satu-satu, siapa itu kreator, siapa itu star, siapa itu supporter. Nanti kita kita mengaca pada diri kita sendiri. Aku opo, bidangku apa. Jadi aku ini kira-kira ada di posisi mana? Saya ada di posisi mana? Jadi kalau ada 8 divisi, 8 subholding di Batu Beling, berarti kan otomatis butuh 16 profil bisnis. Karena di satu bisnis tidak boleh ada 2 kreator, tidak boleh ada dalam satu satu planet 2 matahari, itu tidak boleh. Ya, satu planet 2 matahari mustahil ya. Jadi matahari itu ya terbit terus terbenam. Tidak boleh ada 2 matahari. Jadi intinya tidak boleh ada 2 profil bisnis, profil karakter orangnya. Kreator itu misalnya, kenal ini ya, siapa ini? Bill Gates ya. Kalian tahu siapa Bill Gates? Bill Gates kayaknya dihitung lah. Ya, pokoknya bisa lihat. Dia tipikal kreator, Bill Gates itu. Dia sangat kreatif. Orang kreator itu ya pasti kreatif, ya banyak idenya, tapi biasanya tidak detail. Wong kreator itu biasanya ngitung, tidak detail. Bisa tapi tidak detail. Biasanya yang ada di karakter kreator. Lalu yang terakhir intuitif.
dia instingnya tinggi, kreator ini. Kayak Bill Gates, kita bisa hitung vaksin aja kemarin berapa triliun dolar yang dia dapatkan dari vaksin karena kekreatifannya dia, karena kelicikannya dia, meskipun itu ya. Jadi idenya juga banyak, sampai ide ngakali sampai iso nggak bisnis vaksin baru iso ya, pasti instingnya tinggi. Oke, lanjut kreator, nanti dirasakan aku kira-kira nang posisi ini. Nanti mungkin selanjutnya dari manajemen nanti ngelompokkan biar diskusinya nyambung. Orang kreator ini diskusinya pasti nanti sama mekanik, pasti dia sama supporter. Tujuannya ide saya ini kalau hanya ada di pikiran tidak dijalankan ya percuma. Ya, nggak mungkin jalan bisnisnya. Idenya tadi nggak mungkin jalan. Oke, lanjut. Selanjutnya ada star. Siapa kira? Ini gambar hanya manis ya. Jadi yang kedua karakter atau profil bisnis star. Biasanya orang yang berkarakter star dia narsis, dia ekstrovert. Ekstrovert itu orang yang suka di keramaian. Maksudnya ada lawan katanya ekstrovert, nanti introvert. Ekstrovert itu dia idenya akan muncul ketika ada di keramaian. Ada karakter orang yang gak iso mikir gak kudu menyendiri. Ya benar kak, itu introvert namanya. Kalau ekstrovert idenya akan muncul ketika dia banyak diskusi. Kayak ini kita diskusi, idenya tiba-tiba muncul. Itu karakter ekstrovert. Yang pasti kalau karakter star harus menarik perhatian. Jadi misalkan ya, Yon Hasan sing nge-live mau nang IG mau, kira-kira menarik perhatian kan? Ya, kan gitu ya, misalkan kan gitu. Nah, biasanya nge-live produk apa tadi yang tadi di IG? Enggak tahu saya. Ya kan gitu ya. Yang pasti karakter star harus menarik perhatian. Dan yang terakhir ahli promosi, dia pinter untuk mengecap produknya ini pasti. Ayo coba produk apa yang di endorse hari ini tidak laku? Tidak ada. Sampai punya skincare pun yang baru saya produksi hari ini, itu dipromosi apa sehari ini lewat Instastory-nya saja. Dalam waktu 2 jam mungkin WhatsApp sampai akan dipenuhi oleh orang tanya. Sampean gak bisa saat ini untuk mempromosikan produk. Jadi berarti toko ya kira-kira nang satu beli sing karakteristik star. Yang pertama narsis, introvert. Aku gak tahu loh Novi narsis, moro-moro jadi. Ya kan? Jadi pasti ada siapa itu kan pasti ada nanti. Dan ketika itu udah ada, kita harus cari orang yang karakter seperti ini. Itu untuk agar keberlangsungan batu beli. Ya, selanjutnya supporter. Jadi supporter nama ini siapa? Ini Pak Yusuf Hamka. Ini bener-bener crazy ya. Tahu tadi Eri. Crazy Rich yang ada sekarang kan siapa? Rodi Salman ya. Siapa itu? Ini bener-bener crazy Rich dan tidak pernah pamer dia. Bos jalan tol. Ya. Buka aja profilnya siapa? Pak Yusuf Hamka. Gak tahu deh buah-buah pun gak tahu. Dia ya sandalan, ya outfitnya biasa saja. Ada di satu podcastnya siapa Hilmiah ya, Pak Hamka ini. Dia beli kopiah 35.000 warna merah setelah Jumatan. Dia beli kopiah berapa nih Pak? 35.000. Saya tawar 40 deh. Loh enggak dapat 30 aja ya. Jadi orang kaya itu bercandanya seperti itu. Wong 35 ditawar petang 40. Yang pada akhirnya tetap dibayar 40.000. Gitu. Jadi sebercanda itu orang-orang ini benar-benar crazy ya. Jadi menurut mentor saya Pak Hamka ini termasuk di kategori supporter. Dia detail banget dalam sebuah pekerjaan. Dia bekerja keras. Tidak mungkin Pak Hamka jadi yang kayak Pak Hamka sekarang tanpa ada profil-profil yang tadi. Tidak mungkin. Jadi dia detail banget dalam sebuah pekerjaan. Dia bekerja keras. Yang terakhir dia keras dan tegas. Tegas Pak Hamka ini
dulu sewaktu siapa Pak Hilmi Yahya itu jadi anak buahnya Hamka, Pak Yusuf Hamka ini di SCTV, dia Pak Hilmi kan konten kreator ya, dia buat sebuah program. Nanti programnya nanti yang datang ini Pak, plan B-nya ini langsung dimarahin Hilmi Yahya langsung dimarahin. Kamu itu buat program kok ada plan B? Kalau ada plan B pasti yang dijalankan plan B, tidak boleh, tetap plan A. Tidak ada plan A, plan B tidak ada. Kalaupun nanti terjadi yang di undang-undang ini tidak datang, nanti gimana cara kamu kan konten kreator, karakter tegas kalau itu ini ada di Pak Yusufaka. Belum dia jadi investor, ya sebelum dia jadi investor punya uang banyak, dia kalau nggak salah satu dirinya SPDT. Kalau nggak salah. Oke lanjut. Selanjutnya dealmaker ini siapa ini? Donald Trump. Donald Trump kita tahu ke apa namanya cara dia nego. Donald Trump itu untuk nego bahkan negonya kelas dunia ini dia. Negonya kelas dunia, nego antar negara. Seorang dealmaker dia pasti fleksibel. Dia fleksibel. Tidak nganan yo nganan, tidak ngiri yo ngiri, diikutin dulu alurnya. Ya dia fleksibel banget. Siapa dealmaker ini. Lalu dia pandai negosiator. Dia pandai nego. Bahkan saya lupa namanya, ada yang diceritakan kemarin dikejar-kejar oleh debt collector. Saking pintere, saking fleksibel, saking pinter negone. Debt collector itu teko mek ngombe kopi tok. Yang semula datang ngamuk katanya diutang kok moro-moro lungguh bersandingan ngombe kopi bukan ngomongno utang malah ngomongkan hal yang lain. Karena seorang dealmaker semuanya bisa diatur bagi dia. Semuanya bisa diatur. Dia bisa negosiasi. Insting negonya dia keren. Ya. Berarti dari 4 profil bisnis tadi ya, 4 ya. Selanjutnya ada trader ini pendiri Ciputra Group ya. Seorang trader trader ini jual beli ya. Dia pasti pinter nego, dia orangnya tenang, low profile, berintuisi tajam. Intuisi itu insting ya. Intuisi tajam. Biasanya trader ini kadang bisnisnya dia trader, kadang bisnisnya dia di properti. Biasanya dia bisnis properti. Kapan dia sell high buy low? Kapan dia harus beli properti tersebut? Kapan dia harus jual? Ketika trader itu harus seperti itu. Sell high buy low ini dia mengejualnya semahal mungkin, nukune semurah-murahnya. Tentu ini bisa terjadi ketika dia punya intuisi tajam, dia punya insting tajam. Kapan harus beli? Misalkan sekarang nih ada wacana Surabaya, ada wacana Lingkar Timur misalkan. Dalam sekian tahun ke depan tanah Kenjeran nih itu yang semula 5 juta mungkin bisa jadi 15 juta per meter. Insting seperti itu. Tapi kapan waktu menentukannya? Itu seorang trader seperti ini pasti dia punya rumusnya. Kapan kita harus nurunkan harga agar omset kita naik? Kapan kita harus main harga yang kita nggak bisa untuk dinego misalkan. Jadi ada semua di trader ini. Selanjutnya ada akumulator. Di sini ada pendiri Sinarmas ya, Sinarmas Group sama dia juga akumulator ini intuisinya tajam, orangnya sabar, timing, kukuh dalam pendirian dan dia kaku. Kaku itu biasanya akumulator ini sama juga kita gampangannya mencontohkan bisnis properti itu tadi ya, mencontohkan bisnis properti itu tadi. Oke lanjut. Nah, pasti di sebuah bisnis harus ada pemodal atau ada lotnya. Ini tadi yang disampaikan. Ini Pak Dika Wiryawan yang rekeningnya tak berseri. Rekeningnya tak berseri. Orang pemodal biasanya dia keras hati, kaku, dominan perhitungan. Jadi
Ada kemarin saya ada apa namanya ada kelas itu pitching investor. Gimana caranya saya mempresentasikan produknya Batu Beling agar ditarik oleh para investor, terutama Pak Gita, ada Pak Sandi, ada Pak Mardigu, ada Pak Helmi. Untuk dia modali karena wong koyo ngene iki, karakter koyo Pak Gita gini, bingung buat duit. Itu tak tekek ndi. Dikubur lah enak, kok malah dikembang kan gitu, malah bingung deh kalau bisnis yang dia invest semakin naik ya kan, pasti tambah naik kan. Apa namanya sebagainya dikubur lah wis disiram ya, kok malah di invest no kan, wong sugih tak sugih kan gitu. Oke lanjut. Nah yang terakhir ini kayaknya yang ke-8, mekanik. Kita tahu siapa ini? Mark Zuckerberg ini pemilik Facebook ya, pendiri Facebook. Dia orang karakter mekanik seperti ini pasti dia jeli untuk melihat peluang ya, ahli sistem pasti. Jadi sebuah ide nggak mungkin tersalurkan kalau tidak ada supporter, tidak ada orang yang detail, tidak ada orang yang mendukung ya. Kalau tidak ada ahlinya, tidak ada mekaniknya dalam mewujudkan mimpi tersebut, ya kita di produk tersebut. Ya, dia pasti juga kreatif, mekanik itu keras dalam pendirian. Kalau di Indonesia kita bisa lihat mungkin siapa Gojek itu siapa? Nadiem Makarim namanya ya. Itu Gojek pertama kan yang belum Gojek namanya, belum ada Grab, belum ada apa. Pak Nadiem itu karakternya juga karakter mekanik ya. Dia jeli banget melihat peluang di saat orang butuh instan, muncullah Gojek itu tadi, yang dimana kita kalau ingin ke suatu tempat harus mengunjungi pangkalan taksi dulu. Kalau dia download aplikasi Gojek ya, kita yang disamperin di depan rumah. Peluang-peluang seperti itu ada di karakter mekanik. Jadi kalau kita ingin membangun sebuah bisnis, harus ada 8 karakter ini tadi. Jadi misalkan kita sederhanakan, ada 8 subholding di Batu Beling. Ayo kita wujudkan mimpinya satu-satu. Aku mau mengembangkan portable toilet. Siapa saja partnerku yang ada di tim portable ini tadi. Aku mau bikin pintu lipat kayak gini. Aku harus mengalahkan Pireki, aku harus mengalahkan Kenari, aku harus mengalahkan yang lain. Jadi 8 itu ayo kita susun bareng-bareng. Kita susun bareng-bareng dari beberapa kriteria ini tadi. Kira-kira kita ada posisi di mana, kita harus berpartner sama siapa. Untuk menemukan itu semua kita perlu diskusi. Kita perlu saling ngobrol, kita perlu saling, aku senengin gini, aku senengin gini, jadi tiduran. Ya, ada bahkan yang dilirik bisnis rental toilet itu banyak yang dilirik sebenarnya. Cuman kita kurang sedikit menyeriusi. Diseriusi teman dulu lumayan kok rental toilet itu sebenarnya. Jadi bisa untuk sumber penghasilan kalian semua bisa. Jadi di sini sekarang kita ada berapa? Kurang lebih 85 orang ya kan. Ada kan pasti ada anunya ya. Ada tukangnya, ada anunya. Jadi dari 8 mekanik ini kalau dikalikan 8 subholding berarti kita butuh 64. Ya, kita butuh 64. Dari 85 kurang lebih ini ketika terkelompok karakternya ada semua 8 ini, kita punya 64 orang, punya 2 karakter yang punya 8 karakter yang sama. Ada 8 kreator di sini. Ada 8 mekanik di sini. Ada 8 cepet right? Cepet. Kalau kita sudah IPO, bahkan IPO unicorn, kegampangan untuk mendapatkan uang dari investor asing. Jadi kurang lebih itu dari saya, karena nanti kita harus bagi-bagi waktunya ya. Mungkin sedikit 1-2 menit ada yang mau ditanyakan, belum saya tutup. Mungkin ada yang menanyakan atau monggo. Semampu saya nanti saya jawab. Karena kenapa ini saya sampaikan, menurut saya penting bagi saya. Saya mungkin sebuah workshop yang tentu nilainya tidak murah. Kalian juga harus dapat ilmu itu.
harus dapat ilmu itu, gitu loh. Makanya saya memilih untuk menyampaikan cara-cara seperti ini. Jadi kita rangkum sebentar ya, kalau ada yang tanya 1 menit lagi ya Pak MC. Untuk sesuai tema kita ya, kita harus bersinergi, harus kita samakan visinya untuk membangun sebuah mimpi. Ya, kita harus mimpi dulu ya. Ketika kita sudah punya mimpi dan untuk membangun mimpi tersebut sudah ada infrastrukturnya, kenapa kita jalankan ya? Tinggal kita mensinergikan. Wis ketemu mimpi yang sama ya. Nah ini ingat ya, manusia loyal pada mimpi ya. Manusia loyal pada mimpi. Jadi nek sampean gak duwe mimpi, ya wis sampean ngeluntung rono rene. Tapi nek sampean duwe mimpi, sampean akan melakukan apapun meskipun sampean kesel, sampean akan loyal karena itu mimpimu. Manusia akan loyal pada mimpi. Itu saya mengambil quote itu dari Pak Pardigu. Kurang lebih itu dari saya, cukup jelas ya. Cukup jelas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar. Semoga bisa menginspirasi kita semua, juga memberikan penyemangat, juga pencerahan untuk visi kita ke depan menjadi lebih baik lagi. Sebelum masuk ke acara ini, terakhir kali ini kita akan umumkan. Silakan Bu Bella. Umumkan dulu. Boleh, monggo. Sebelum masuk ke acara ini kita istirahat dulu, kita break dulu. Silakan untuk mengambil hidangan yang sudah disediakan. Diutamakan yang putri dulu ya. Diutamakan yang putri dulu, monggo. Mbak-mbaknya, ibu-ibunya. Kalau ambil makanan tinggal tunjuk saja menu yang diinginkan. Nanti yang habis mesin buahnya. Kemudian ada kemarin Mas Ali. Nah ini memang mumpung ahli toko Mas di masa itu. Baru sampai mulai caranya modern. Soalnya nih sampai Mas Ali pulang. Kenapa yang mereka Mas Ali salah satu dari apa yang kita harapkan. Kemudian memang acara ini yang pertama wujud terima kasih saya kepada kalian semua bahwa saya nggak punya pikiran sampai satu bulan seperti sekarang. Dia dipaksa sama ngomong awalnya bongkar pasang akhirnya sampai seperti sekarang ini. Dan saya tuh melihat ini. Jangan kalian pikir ini perusahaan saya. Benar memang saya ngawali, saya ingin Batu Belik itu punya kita semua. Makanya selalu di awal selalu bilang saya nggak akan nyari karyawan. Saya ingin mencari tim mitra perusahaan. Saya akan menghargai kalian yang memang loyalitas, dedikasi itu. Ya minimal saya menetapkan, mungkin sering saya ucapkan apa yang ada di kiri kanan saya selama ini. Ada Paksis bin Sopo, tanya ke beliau, dan saya bangga, terus terang saya bangga dengan Paksis Sopo. Ini terima kasih saya kepada Paksis Sopo yang dulunya boleh saya sebut Paksis ya, dulu tukang saya. Sampai bisa seperti sekarang ini. Kenapa? Beliau mau belajar. Sampai terakhir yang jabatan saya, bukan jabatan amanah yang saya berikan, ngurusi apa kemarin? Bagian teknik umum dan apa semua? Teknik dan umum, termasuk satu jeli lagi HRD. Kenapa? Semakin banyak tim yang ada di Batu Beling, harus ada yang mulai memikirkan. Alhamdulillah, demi Allah saya bangga. Meskipun nggak sarjana, nggak usah apa, yang penting mau belajar. Yang kedua, saya terima kasih kepada Sumat
Mas Sumarno demikian dulu masuk di Batu Beling, melamari opo sekarang jadi seperti sekarang. Karena apa? Saya berprinsip saat kemarin itu Mas Sumarno lebih pintar daripada saya. Saya berharap kemarin, jadi aku sungguh belajar. Tapi saya mau ngambil kenapa? Saya merasa tua. Menang apapun di bank atau apapun, benar-benar murni. Ya, makanya dulu di Batu Beling hanya 2 aja, divisinya hanya 1 dulu itu. Jadi tukang ya masih dia, aplikator murni, masang atap, masang plafon, masang ADB, masang kubikel, hanya tukang. Karena aku masang-masang, akhirnya saya kudu lebaran. Wes aku stop, demi dapat rezeki aku untuk stop. Akhirnya saya buka divisi 2 lagi. Yang awalnya aplikator, kita tambah supplier dan aplikator. Kalau Batu Beling yang lama kan supplier dan aplikator. Bahkan sekarang udah berubah. Supply. Aku masih sopir dulu, ganteng dari sopir ya, mana eman dong. Saya nggak melihat itu sopir atau apa, siapa yang mau belajar. Paling enggak baca salaman, Mas amanah ya. Mas Umar baca salaman ya. Kenapa? Saya belajar dari pengalaman saya dulu, waktu masih di perusahaan dewi. Biar kalau itu saat ini kayak tak pikir kenapa suatu tadi dipikir-pikir sendiri. Nanti tadi mau papak dia. Saya juga pilih muat. Kenapa timbanya? Saya pikir cek gampang. Dari awal saya sudah bilang Mas Umar, begitu Mas Umar, oh mungkin orang biasa saja. Anak bersama pondok, harusnya lulusan pondok. Bukan saja Mas ya. Pendidikan nomor sekian bagi saya. Yang penting amanah. Coba sih Kak buka ini yang tadi, yang plus minus tadi. Jadi tadi pasti sudah bahas. Mas Suman harus bahas. Nek Mas Suman ini mau ya, nanti saya jadi trainer larang dari bisa. Tuh iya semua. Jadi trainer juga mahal harganya. Bisa menjelaskan seperti itu. Cuman mungkin forumnya besok beda Mas Suman. Itu forum-forum mungkin di office. Nah kayak apa? Pak Irul mau diskusi mau ngantuk atau tidak? Gimana ya? Bukan ya, nggak apa-apa. Tapi jangan bersih hati. Saya berharap dari kalian ada yang dari tukang. Pasti sudah tukang kalau sampai bisa seperti beliau. Salah? Enggak. Makanya untuk membangun perusahaan kita harus ada attitude, kinerja dan iman. Nah, biasanya dicobakan sama attitude sama kinerja. Attitude itu apa sih? Kalau saya dari itu, attitude itu apa sih attitude? Bukan sih attitude apa sih? Yang anu tadi itu. Nah, ini. Arti itu adalah suatu keterampilan atau kemampuan yang untuk tingkah laku, sifat, sikap seseorang dalam melakukan interaksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, cara agama itu ada. Saya ingin di Batu Beling perusahaannya beragam, bukan babat. Wes pokoknya tingkat. Perilaku kita, Mas Umar tadi menyampaikan, Mas Devi. Kita di perusahaan ini lebih mengarah ke keluarga, bukan bisnis itu bisnis, bukan. Saya lebih bisnis tapi bagian dengan keluarga. Nenek apa nih jeblok kita ngomong sepuluh euro. Memang Mas Umar, Mas Devi saya jadi seperti itu. Makanya kemarin ganteng ngomong Mbak Rani. Mbak Rani itu terlalu banyak robot banget. Dia sama pagi itu coba mulai ya tapi gayamu Mbak Panda tidak apa-apa. Tapi coba cara pendekatannya kita lebih humanis, lebih keluarga. Ya. Attitude berarti adab. Termasuk si Paksis mau awal-awal itu SOP tadi.
Ya, nah iso aku pengen di karyawan sing amanah. Wis gak usah dobrati, gak usah diseleni. Apa yang amanah saya berikan ke kalian? Wis lakon. Aku nggak cari gak pengen negur, tapi nggak ditegur. Ya kadang-kadang kita nggak sadar dan salah. Mas Mandor, sekolah ini kadang ada ngamuk. Cuma kalau itu kalau dia pembelajaran. Lah, nanti sampai Mandor kamu berarti orang sing iso sing kurang. Nah ini harus sinergi tadi itu. Apa masuk istilahnya? Nah, kolaborasi. Sing kita langsung marah gak iso. Memang harus berkolaborasi antara pimpinan produksi dan anak buah. Di tim produksi pun kan orang starter, orang mandor, bukan jadi mandor sampai kuli. Masuk ke disebut kuli terus. Masalah di masalah. Ini masalah. Nah, ini biar dia masih mau jadi kuli sama enggak karena dia bisa mengolah dirinya sendiri. Sing dia cuma suka ngalor ngidul ngangkat, betul nggak? Saya kisah jadi, insya Allah saya percaya jadi untuk QC-nya Partai Brutalitas, tapi saya percayakan ke dia. Supaya apa? Kerjaku ya enak. Masalah itu siapa? Iya. Benar, tadi bahasa dia dapat apa tadi Pak? Loyalitas, memang benar. Pasti saya tanya, pegawai sama yang paling semua yang dia sama. Masalah itu paling sulit ini Mas. Ayo Mas. Apresiasi saya berapa kali? Harapan saya terus beramanah. Oke, tingkatkan apa yang kamu bisa, tingkatkan kemampuanmu supaya minimal terjadi Pak Mandor di yang saya. Ya, Pak Wakil Mandor di yang ya, itu. Baik, balik. Kalau anak office yang paling lama siapa? Paling lama. Angkat tangan, maju. Novi bukan. Balik Kak. Novi. Ini mana no? Gak apa-apa no, Pak Karimah. Ini pegawai saya untuk orang lain. Oh, jual itu bukan. Kok hilang loh? Mudah-mudahan ada karyawan yang tertua. Gimana Pak? Lalu? Tertua. Nah itu tidak tertua, sesepuh. Alhamdulillah, sekarang dari itu tadi. Ya, ada itu kinerja. Kalau kinerja apa sih? Cara coba kinerja itu apa? Kinerja. Hasil kerja secara kualitas, kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai tanggung jawab yang dilakukan. Paham orang tadi? Sopir tugasnya apa? Ya sopirnya apa? Pahami itu. Kalau bisa Pak, ini Pak. Itu apa? Ya. Mandor tugasnya apa? Sampaikan. Mbak Novi tugasnya apa? Di penawaran. Nah suwe kok suwi-suwi menjano. Itu tugas masing-masing itu yang makanya saya sering ke Pak personalia. Saya ingin apa yang ada di Batu Beling ini sesuai dengan visionnya masing-masing. Tak boleh Pak ada seorang anak tak pindah begini gak iso, tak pindah mana. Gak iso mana akhirnya ya karena kinerjanya gak benar. Bukan visionnya. Itu. Kemudian yang terakhir iman. Dan iman itu berarti dilebur di rukun iman, di rukun Islam ini. Apa sih? Zakat, sholat, zakat, puasa.
puasa haji. Sing iso didelok apa ibadah ini? Sholat. Makanya di Batu Beling saya berharap semua bukan hanya duit, salah. Ayolah kita nyari rezeki yang berkah. Gimana? Berkah itu yang seperti apa? Berkah itu seperti apa? Makanya saya sering menghubungkan antara rezeki, antara gaji dan rezeki. Sopo sing tak oleh transfer rezeki. Ngacung yuk. Yang dapat rezeki siapa ngacung? Saya pengen tahu. Ayo, saya ngarep, nek gak ngacung mau jadi transfer ya. Ngacung. Nah, dia dapat rezeki ngacung. Kenapa? Saya pengen Batu Beling seperti itu. Makanya kalau Pak Sis apa Pak dari gaji saat ini kembali ya Pak. Kalau jodohnya sudah minta gaji ini. Tapi bila kalian bekerja dengan benar, insya Allah gaji itu, saya memakan gaji itu kemampuan berusaha untuk mencukupi hidupmu. Tapi perusahaan di Batu Beling ini saya sudah ngomong sama manajemen bahwa di Batu Beling saya berusaha membedakan antara gaji dan rezeki. Rezeki itu adalah sebagian keuntungan perusahaan yang saya bagikan, tak akapi bukan dengan kalian, dengan Allah. Nek wong liya ngalami bonus silakan, tapi saya tidak. Saya lebih ngarap rezeki. Kalau rezeki, insya Allah kalian lillah kerja. Ada gak ono? Ada Pak Sis, gak ono Mas Umar, gak ono Mas Supri, gak ada saya pun. Kalau itu saya amanah saya berikan ke kalian yang ngawasi sisi negosiasi. Sajane aku izin dan pasang CCTV di kantor. Di perusahaan itu malu sebetulnya. Tapi saya izin sama izin itu ya Allah. Ya Allah, apa yang ini? Tapi itu salah satu. Mak dunia itu di CCTV kayak ngono wedi. Di sini Gusti Allah gak wedi. Ya. Nah, saya ingin menggabungkan antara attitude, kinerja, dan keimanan. Mungkin di luaran itu hanya attitude, terus kinerja. Saya ingin berberikan apa? Ayo. Saya lebih mengajak ke kalian, ayo singgung sholat, ayo sholat. Ayo lebu. Kenapa? Kita lebih nyari keberkahan. Sampai tak kok wis ngacung itu mah. Sholatnya sholat enggak kalian jamaah di masjid. Insya Allah yang dapat rata-rata orang yang sudah oleh iman itu dan amanah. Kalau sudah amanah, insya Allah, terus bukan saya yang lihat Allah, ya Allah, di bawah di sini Bapak, kami itu di sini. Lagi aku nyoto masku, guru ini Mas Umar ini kira berangkatkan, saya mahal dengan kata Mas Umar, mahal misalnya. Nek ukuranku jadi enggak, tapi ukurannya Mas Umar mahal Mas ya. Mas Umar langsung berangkat pikir ya, buat tempat. Tapi saya melihat Batu Beling ke depan harus seperti apa. Nah ilmu hanya ke saya. Buat apa aku semua? Mungkin Mas Umar bisa ceritanya baru mau nopo. Ini Pak, ya sebenarnya kira-kira paling apa aja dulu seperti itu. Biar Mas Umar, Pak Sil, Mbak Bella, yang Mas Dewi, yang Muda. Saya pengen. Ini memang sekarang lagi PR-nya Mas Umar, PR-nya Mas Devi, Pak Sil, Mbak Bella, untuk memunculkan Umar muda, Devi muda, Bella muda, dan mana ada sekalian. Makanya biar asing startup itu pengen itu yang punya potensi, ayo tunjukkan bahwa kamu bisa. Wong nek kerjane api, itu tuh api, kinerjane api, imane api, barokah akan dicukupi sama Allah. Soalnya apa? Wis gak dia pikiran lagi bisa. Hati nyambung.
Saya ngomong kayak gini, saya pernah melakukan kerja ngitung dengan kepala saya. Oh, aku bagi oleh untung 1 juta. Ceketek dari mali proyek oleh malah meme. Oh, sing inilah ngono tidak inilah. Tapi begitu saya bisa menghubungkan itu, kadang-kadang kalkulator nggak cocok. Hitung bagi 20 juta loh, bagi ini malah di 10 juta. Kadang ya gak jalur DP dilunasi Mas Mari. Pernah tanya Pak dilunasi. Mungkin bagi Pak Lili, mungkin Pak dilunasi itu ada kebanggaan, tapi bukan kebanggaan, itu amanah yang diberikan ke Batu Beli. Kan semua perusahaan bisa seperti ini Pak. Benar. Aku orang di lapangan Batu Beli nggak punya. Mas Slamet, mana Mas Slamet? Terus mulai. Aku berharap mau dihargai tenaga terbaik. Harapan saya itu selalu bisa menjaga Batu Beli di luar. Menenek, permu, blotir, gak lamben, gak sepatuan, foto. Ini saya ngomong sebenarnya saya ingin membangun Batu Beli di luar namanya Sedaru. Untuk sampai, wah apa? Saya ingin ngomongin gak lamben, udung, nyekel, mahal saya. Gimana sih? Foto, saya sana dari negur foto tugasnya pasti. Apa? Nanti aku bikin itu nanti ya sama-sama. Ongkep Pak, saya ongkep semua pekerjaan itu ada SOP-nya. Gue rapi, nyetil, masalah biar ngomong pelek. Jadi kawan ini saya nanti. Loh, kok gugur? Sungguh, bukan no Facebook udah foto nih. Saya ingin ya alhamdulillah sekarang wis mulai berubah. Dan masalahnya bed-bed lah. Cuma biar kamu ada ini sekarang alhamdulillah. Sekarang calon mana yang ya alhamdulillah. Nah, harapan saya nanti yang lain seperti itu. Uangnya itu tapi kinerjanya jelek, imane api. Ya ini tipe orang yang harus berusaha memperbaiki. PR, ya nanti masalah kinerja itu kita bisa belajar. Pak Sisbir gak iso. Sebenarnya itu attitude-nya habis, sebenarnya amanah. Ayo belajar. No Batu Beli kalau mau minta yono sih kita, tapi saya merasakan kepandaiannya itu bukan di bidangnya. Sekolah mau ini, soalnya belum tentu. Kemudian attitude-nya api, kinerjanya elek. Iki yang elek. Waduh, ini. Ya banyak dia. Tapi selama attitude-nya masih baik, cek sopan, cek opo. Ini siapa berbeda. Setahun yang lalu aku dulu orang pintar aja. Kinerjanya wapi. Iya kan? Ada masih jawab. Nek kene aku Batu Beli gak iso koyo ngene. Iki attitude-nya jelek. Nek kalau Batu Beli iki kan aku Batu Beli gak iso kok. Akhirnya apa mana? Mana lagi? Awalnya gimana kalau bisa? Wes, attitude elek, meskipun dia produktif, dia apa masuk? Attitude-nya bagus, attitude-nya jelek, kinerjanya api. Gak sama ngiman sih. Dipecat. Iya, dipecat. Iya, moderawan awal dipecat. Soalnya kalau soal hidupnya jelek, itu bisa nyolong, bisa opo, bisa nyolong kan bukan nyolong barang, nyolong jabat, nyolong opo, bisa ngerasani ya. Iya. Tapi itu gak pernah kita sampaikan. Aku punya Batu Beli perusahaan yang berapa nanti buat. Ini gak boleh karena aku rezeki. Tapi bisa Mas. Iya. Apa benar teori saya ini? Misalkan itu gak ada, tapi anak ini pintar,
imannya sedang-sedangan. Misalkan karyawan tersebut dipelihara, kira-kira yang sama dekat siapa? Itu selama masih bisa dibina, dididik atau enggak. Kalau nggak bisa pasti dibina. Kalau menurut saya, kalau itu tidak ada, kinerja bagus, imannya sedang-sedang saja, tapi anak itu nggak dipecat, yang minta dipecat berarti personalianya. Terima kasih. Oh, salah Pak itu. Sih salah itu. Nek iku wis itu elek, kinerjane elek. Sampai terima benjuk yang bisa kepiro sampean. Akhirnya yang dipecat sopo? Sing dipecat ya sing pegawai iku sing gak ngerti dipecat. Soalnya kalau kali Pak iki anakku iki lah, iki moron amplop wasis lah. Ini pecat kurang kalau nih, gitu. Itu maksudnya. Jadi sekilas itu aja yang saya sampaikan. Intinya saya ingin yang berbeli ayo. Sing intinya ya, saya ingin sekarang mungkin PR bagi manajemen ya, senior manajemen Mas Umar, Mbak Bella sama Pak Sis. Saya ingin mulai di sini bicara pelan-pelan. Keimanan, ayo bicara pelan-pelan. Meskipun ini berat, masalah iman masalah hati. Oke. Tapi insya Allah yang memanut berkah. Nah, rezeki office jelas. Sebenarnya rezekinya dari tim produksi jelas saja. Nah, orang wis tak bagi dan di sini ayo sopo sing gak tahu oleh garapan baru mulai. Sing tahu oleh ini mau bener oleh sopo? Mandor oleh sopo? Mas Slamet, kemana? Masuk duit nomor ya? Para mandor jadi bukan mandor, kepala divisi Kuksel itu Mas Slamet, Mas Wanda, Mas Tono, kemana lagi? Iqbal mulai ya. Saya pengen sudah naik. Oleh borongan job itu rezeki kalian. Gak boleh Mas Umar. Rezeki kalian, tapi kalian harus amanah. Nek elek ngomong elek, nek api iya Mas, beres Pak, beres, mau masih di brand. Wah, harapannya bayar ini lah. Ya, buju Pak, ada buju Pak, betul. Kroso, iya loh. Ya, tapi saya tidak marah itu cara belajar untuk menjadi baik. Aku sebenarnya nggak suruh, kau mau borong nggak? Boten Pak, segini tamat kayak gini. Ya bakal maju loh. Nanti porsi itu masing-masing bisa dapat tergantung dari kalian. Mas Salut yang bikin koyo di sepanjang sebelah mata di basis. Mas Ramut itu biar orang di gondrong main dipecat di basis itu. Eling kan lu? Tak tahu ya Mas Ramut dan selamat kan. Tapi bapak disuruh apa nih? Alhamdulillah jadi baik. Rezekinya akeh, tak terus itu lagi. Rezeki ojo digawe. Apa masih itu? Sing tahu pikiran beri kalau borongan ini kan. Nah, itu saya bahas. Enak selamat kayak ini. Pak Mandor, aku pingin dikandui. Ya, dikandui aku pingin. Nek jamuan ini nyoba, udah loh Pak. Nek nututi gak apa-apa. Di lapangan itu susah. Aku kira lapangan Mas. Aku bukan iso Mas. Jadi mandor iso Mas. Di lapangan paling sulit. Oh, omongannya gak butuh. Mandor dari mana? Susah. Siapa yang mau maju tergantung di kita. Aku titip dari di produksi. Justru kunci utama di batu beli itu sebenarnya di produksi. Saya ingin kalian solid, makanya sebenarnya dulu waktu aku loro, Pak Sis loro, Mas Umar loro, aku berterima kasih. Sebenarnya kayak gini apresiasi kepada tim workshop, tim produksi, tinggal kalian caranya mengambil
Wis momen kena. ngambil apa ini ya itu momen lah buat kalian. Aku semuanya ini pokoknya mokok ini dia masih siap laporannya masih mokok ini semua itu ada laporannya di saya Pak Sis. Alhamdulillah dari HRD itu ada laporan detail banget. Ini Pak sebenarnya ada ini Pak. Ini jadi ini Pak. Bisa jadi enggak? Tidak usah ketemu. Itu dia Pak. Pak Gur bisa nggak nolak, kedua nggak nolak, tiga nggak nolak, dibina. Silakan. Sing boleh kejual omongan kayak. Alhamdulillah yang dalam baru beli itu banyak. Di tempat lain, bodoh, HP, PHK, pengurangan. Kita beli enggak, karena saya prinsip tadi itu. Bila kalian minta gaji tinggi, wabut perusahaan. Tapi ya gaji tinggi, ayo boleh bareng-bareng. Rezeki ayo boleh bareng-bareng. Rezeki itu Pak sudah bilang kalau boleh sebut. Sebagian keuntungan perusahaan tak bagi kalian. Sebagian lagi untuk investasi. Bagian gue ya. Gitu. Saya kan adil lagi. Nah aku tak baik kabeh. Mungkin aku suka pakai begini. Tapi saya tidak. Yang terakhir, Mas Umar ya, ini perusahaan baru beli ini, saya bilang ini bukan perusahaan saya. Saya hanya dititipi sama Allah. Kenapa? Dengan pengalaman hidup saya yang kemarin, saya hijrah, aku mau hijrah, saya ini hijrah mau berhenti. Tidak mau sholatku, terus gak diutang kayak dikit Mas Umar ya. Kalian hidup gak ada hutang, gak ada apa Allah. Mikir nanti jodoh enak. Aku gak nyindir, gak apa. Aku mau ngalami seperti itu. Nek kita fokus aku mikir bayar cicilan, mikir apa. Kita coba. Prinsip satu cobanya. Nek gowanya itu enak, suruh enak. Itu ngiwai. Nek gowanya itu mio, ya gak apa-apa tuh susu di sini elek itu gak mau. Itu lebih enak sebenarnya. Oh, sih beda juga lo api elek. Tapi silakan kamu punya cita-cita. Nah, aku biar pilih aku gampang. Insya Allah kan aku sobat itu pagi itu, wis itu cocok. Gak pengen yang lainnya. Nek gendung, bisa, cuma aku enggak. Masuk motor yang lapas itu Pak yang sana motor. Ya makin jidat loh. Cuman aku tunggu Mercy itu sebagai itu berhenti. Supaya apa? Nguati, ini cara penting. Mas Umar saya ngomong. Branding supaya batu beling itu bukan dipandang sebelah mata. Batu beling itu sama. Yang penting itu motorku. Oh hutang aku, gitu loh. Hutang itu daya pasti. Iya. Nah, aku mengajari ke kalian, tinggal lo riba. Ayo hijrah dengan ibadai, tinggal lo riba. Sing itu sudah motornya Pak Batuannya. Ngomong Mbak Utang, aku benar aja begini. Tapi lihat aku nih. Tak terus sih. Tapi nggak apa. Anjotno dulu anjotno mobil apa? Tapi kredit sepeda motor sampai di jalur. Waduh. Masih beli cash. Sombong masih. Beli cash. Iya. Gak apa-apa, yang nabung. Insya Allah kalian benar-benar amanah. Iya, bisa. Di Batu Beling sekarang bandingan saya. Di tangan senior manajer Mas Umar, Mbak Bira, Mbak Sis yang memberikan. Saya mulai mundur pelan-pelan melihat aja. Kenapa? Saya pengen di tangan-tangan orang muda, wis sembuh kali minimal aku sudah menyiapkan berapa divisi tadi Mas Umar? Banyak konten ini misalnya. Iku nenek wong sing lebih nyekel dari kalian bos pak konten tak cekel itu. Saya bisa tuh marketing ini tak cekel ini tak cekel beres Pak.
Ya kayak aku nyalahno perusahaan kan Mas Umar, wes ya bener. Saya cuma daratan itu enak sebetulnya untuk kontrol. Nek Mas Umar sing daratannya, ya gak apa-apa sebetulnya. Hanya kontrol aja. Gak ada penawaran dan sebagainya, sudah Mas Umar semua. Gak perlu aku bagi piro, rugi piro aku tidak perlu. Tapi sampai rugi baru tahu. Tak ucap nanti. Tapi yang sama enggak rugi. Kenapa? Sudah tak kasih arahan. Oh HPP ini kisah ini. Untung saat ini. Masaknya lu enak. Mas Umar pokoknya tiap bulan omsetmu cepat. Omsetmu kudu saat ini. Bayarannya sebulan itu 200 juta misalnya. Bayaran kalian semua 200 juta. Omsetmu kudu bilang sama terus Mas Umar ini kan. Masih video. Masih video ini saya suka. Mas Umar tapi sebenarnya tanggung jawab sama Mas Umar. Bagaimana cara masuk omset? Ya itu kasih Mas Umar. Mulai tak sekolah itu mah. Tak kelompok di wong-wong. Duit. Nek kumpul dodol wong dodol minyak wangi, mewah wangi. Nek kumpul wong sugih, insya Allah kita ikut tanya. Kenapa gak ikut seminar sampai pemerintah itu? Gak bakal. Saya merasakan. Saya kumpulkan ke mereka. Kenapa? Ya insya Allah terjalin. Ya komunitas. So grupnya kan harus buaya macam grup isi mastermind. Ya paling ada ini, masukkan kapan lagi buat hari itu dikasih ini. Tapi tak lagi balik dari omset. Begitu 2 bulan 3 bulan mendatang, alhamdulillah Pak, deal proyek ini. Harapannya seperti itu. Ya, belum bisa. Ya, jadi itu tadi saya ingin yang senior kayak Bapak, Novi, Mbak Lili, sama penghargaan kayak kata lebut nopo asing sana. Saya titip dengan yang sudah senior, adik-adik ini diawasi, dikasih suka diarahkan. Ya penyakit orang itu ikut dari ya itu yang penting. Sing gak tahu sholat, ayo belajar jamaah masjid. Masjid itu tak bangun, wis mbok delok wong aku gak peduli. Saya anggap itu kayak masjid saya untuk sholat saja. Wis mbok tak duandani, wis sembuh aku gak pikir tak kira gak perlu aku. Berdarah ini kok masuk lagi. Tujuannya siapa? Apa? Supaya orang-orang tim baru beli itu bukan cuma ngurusi dulu. Allah berkobar lagi, tapi cepat balik. Coba mulai maksis mau, ya. Balik ke isu-isu ya. Itu salah satu dari kamu nggak mana nyolong waktu. Ya aku sih nggak nilai ini sih. Ya orang ngono tapi ngono teman malah sampai tiba, kurang ini. Terus tidak mungkin aku coba ini dari keimanan sih. Dari mata saya pasti semua dari tim berdiri. Sing apa? Aktif ke masjid tepat waktu semua. Bali di mana? Ini benar. Kasih apa? Dia ini. Tuh, iya tak? Iya Bali ini memang pertama itu. Iya Bali. Biar Bali ini Novi. Saya nggak akan menutup mata. Kalau yang jadikan contoh mereka. Novi soalnya untuk orang soalnya di sini ya Novi pilihannya tadi. Ini kalau yang cowok. Cowoknya itu, bener lah. Iya kata-kata. Wah, tak kira itu. Yang cowok siapa? Saya ini sama. Alhamdulillah, saya bersyukur delok masjidku begitu. Kalau
Mungkin bentar lagi nek masjid iku wis ada si perempuan nek akan saja sholat. Ya. Tapi Pak D, mulai Pak D. Tuh Pak D situ Pak D sawang tuh. Nah, kalau teman-teman di atas tadi, sholat di atas. Soalnya kalian manusia terbaik. Iya kalau bisa nggak cukup akhirnya dandan rasa maksa. Tapi besok kata ibu yang alhamdulillah yang laki-laki masjid itu bubur biasa, apa biasa. Maghrib, ya itu salah satu berkahnya. Sementara itu aja Mas. Jadi sebetulnya di 10 ya teman ngomong kayaknya. Tapi saya bilang salah, ini bukan apa-apa. Ayo kalian yang punya potensi mengembangkan dirinya, nah cuma Pak kalau kerjaan lainnya, Sofi itu. Nah contoh DHA-nya Pak macam kerjaan tambahan Pak kerjaan. Macam mana aku gadis? Oh sih dok. Berarti kamu hanya skillmu hanya di situ. Kalau kamu berani tantangan, wis final cepet nanti kan. Contoh sama cepet sama saya. Belum ada. Tolong dan masalah nggak tersebut. Oke kan? Ada. Kita udah ngamati makanya yang tadi nggak sebut alon-alon mungkin kayak Pak Iksan, ada ini, sopo sing nyaman sopo. Sofi terus yang menang itu mau itu salah satu orang yang mau menerima tantangan. Sing durung kalian harus mulai menangkap. Kenapa? Space-nya masih besar. Nek kembangkan ya, kubikel uco dhewe. Wis dadi perusahaan pabrik dhewe iso. Pintu lipat nek satu uco boleh nonggon buat dhewe iso. Konten uco dhewe iso. Itu siapa yang bisa menggerakkan besok zona aku kalian. Nanti kembali itu mau. Ojo pikir gaji. Pikiran rezekimu dari bagaimana caranya kamu mendapat rezeki. Jujur amanah. Ya, dari itu kinerja iman atau bodoh. Nah, iman bertambahin insya Allah rezeki kamu pasti baik mau. Pak, gak salah transfer nggak Pak? Iya benar aja. Ada. Pak, saya kembalikan uangnya kebanyakan. Kenapa? Yang saya transfer melebihi gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tapi Mbak Lili. Sini sama kasih api Pak. Mas Iksan, dari sini Mas. Moga, Mbak Lili mau maju sudah berikan waktu moga. Ini tambah semangat adzan Pak. Ini khusus dari saya. Nah, tim media mana tim media? Iya. Aplausnya mana aplausnya? Terima kasih. Terima kasih Bapak Anto atas tausiah bagaimana juga motivasinya. Sebelum acara ditutup, mohon kepada Ustaz Faisal untuk memimpin doa. Mohon silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala kulli shay'in shalihat. Al-Fatihah khususan hajatnya wa hajatkum hajatnya wa akhirah. Khususan hajati mitra kerja untuk di hadhihi sholihah wa doa istajib doa alhamdulillah. Insyaallah kabul, insyaallah kabul, insyaallah kabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fis samaa'i was samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا يا ميسر يسير يا مدبر تدبير يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.